Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat sebangsa dan setanah air, wabil khusus umat Islam, warga Nahdien, menanggapi Sonhoreg yang viral beberapa hari ini karena fatwa dari seorang ulama haram mutlak Sonhoreg, yaitu yang disampaikan oleh Kiai Haji Muhibbul Aman Ali, pengasuh Pondok Pesantren Besuk, Pasuruan, Jawa Timur. Beliau juga menjabat sebagai Rois Suriah, pengurus besar Nahdlatul Ulama sampai saat ini. Beliau ialah terkenal sebagai ahli fikih yang sangat alim dalam bidang fikih, dan juga beliau sudah mempunyai banyak kitab-kitab, karangan kitab baik yang berbahasa Arab ataupun berbahasa Indonesia. Makanya beliau sangat aktif sejak dulu di lembaga Bahsul Masail. Dan kemarin beliau itu ada Bahsul Masail pondok pesantren se-Jawa dan Madura yang di dalamnya sempat membahas tentang Sonhoreg. Fenomena Sonhoreg ini sudah beberapa tahun ini kan sudah ramai di kalangan masyarakat, dan itu menimbulkan pro kontra ya. Selama ini belum ada fatwa dari ulama ya, akhirnya kemarin para ulama berbahsul masail dibahas, lalu ditemukanlah sebuah hukum bahwa Sonhoreg itu haram secara mutlak, dan hukum itu pasti beralasan, sudah mempunyai alasan yang sudah dikaji, karena al-hukmu yaduru ma'a ilatin adaman wa wujudan, adanya hukum itu terserah ilatnya, dan ilat yang paling banyak dalam Sonhoreg ini menurut para ulama itu mengandung mudarat, maksiat dan lain sebagainya. Akhirnya diputuskan haram mutlak. Karena Sonhoreg pertama pasti, kalau Sonhoreg itu volumenya pasti lebih besar dari sound system. Kalau sudah lebih besar pasti di situ banyak mudarat. Banyak rumah-rumah yang rusak. Kacanya pecah, gentengnya berjatuhan, dan juga fasilitas-fasilitas lain yang rusak. Banyak itu bersebaran di media itu. Bahkan ada gapura yang dirubuhkan karena ada Sonhoreg itu. Ada apalagi itu kemarin jembatan juga banyak mudaratnya karena volumenya terlalu besar, mungkin juga penataannya terlalu banyak. Lalu juga dalam rangkaiannya di situ mungkin musik-musiknya itu mengandung maksiat, melalaikan, dan itu sesuai dengan pendapat para imam madhab yang 4 ya, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hanafi. Semuanya sepakat bahwa musik itu haram. Di antara alasannya karena paling rendahnya melalaikan kepada Allah, dan yang paling banyak mengandung kemaksiatan di situ. Dan selain itu juga ada di situ kadang ada dancer yang musik-musik dancer yang itu sebenarnya sangat miris ya, karena berpakaian seperti itu, berjoget dengan musik yang kalau dulu musik-musik dancer seperti itu adanya di di bioskop atau di tempat-tempat tertutup, sekarang malah di Sonhoreg ini bisa dilihat secara umum. Bagaimana moral anak-anak kita nanti kalau sekarang disuguhi hal-hal yang seperti itu. Nah, kemudaratan rangkaian atau kesatuan tentang Sonhoreg inilah yang menjadikan yang disepakati hukumnya haram secara mutlak. Ya. Ini pandangan fikih ya. Secara ilmu fikih sudah ditemukan alasannya, dan akhirnya keluarlah fatwa haram. Dan itu banyak tanggapan ya dari
netizen, dari warga, bahkan dari umat Islam sendiri, khususnya tanggapan dari para pelaku sistem sound horeg ini banyak yang tidak setuju. Bahkan ada yang mengatakan terlalu terburu-buru dan lain sebagainya. Tapi menurut saya pribadi ini sudah sangat tepat karena tugasnya seorang ulama itu adalah menjaga umat, apalagi tentang hal-hal yang bersifat hukum belum ditentukan, ya. Akhirnya sekarang sudah jelas ditentukan, difatwakan oleh ulama. Dan ini juga sudah ditanggapi oleh MUI, khususnya MUI Jawa Timur, dan ingin menindaklanjuti dan mungkin nanti akan juga memfatwakan tentang fatwa yang telah disampaikan oleh Basul Masail pondok pesantren se-Jawa dan Madura yang sudah mengharamkan ini. Dan juga sudah ada sinyal bahwa MUI mungkin juga sama karena tadi juga dari MUI itu mengatakan memang banyak sekali mudaratnya dalam sound tersebut. Jadi marilah kita menerima ya semuanya, baik yang memang pecinta sound ataupun yang memang sudah merasa terganggu. Kalau yang sudah merasa terganggu mungkin ya alhamdulillah ya, tanpa harus terlalu mengejek, menjelek-jelekkan dan memperkeruh. Enggak, ya jangan sampai. Yang penting kita sudah paham bahwa hukumnya sudah dikeluarkan oleh ulama. Dan bagi para pelaku atau para pecinta sound ya mohon juga dihormati karena ini bagaimanapun tugasnya ulama itu memang menjelaskan hukum, mengayomi umat dari hal-hal yang belum jelas ya. Jadi sekarang umat Islam sudah mempunyai pegangan tentang sound Adapun ya nanti ada penyelesaian-penyelesaian yang mungkin dianggap di situ ada sebuah kebaikan, ya mungkin ekonomi, katanya ekonomi itu UMKM dan lain sebagainya itu berjalan di daerah tersebut apabila ada sound ya mungkin agar itu ekonomi tetap berjalan, mungkin nanti bisa pemerintah bisa menengahi bagaimana unsur-unsur yang bisa diharamkan oleh ulama ini tidak terdapat lagi dalam sound tersebut. Mungkin volumenya dikurangi. Acaranya mungkin di situ yang ada dancer, musik-musiknya itu menjurus kepada kemaksiatan mungkin bisa diganti yang dengan lebih yang tidak frontal dalam berbau maksiat. Itu mungkin ada jalan tengah di situ. Jadi kita umat Islam, kami ya umat Islam khususnya warga Nahdien sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada para ulama khususnya kepada Kiai Muhibbul Aman Ali, pengasuh pondok pesantren Besuk, Pasuruan, sekaligus Rois Surya PBNU yang sudah menyampaikan hukum secara jelas. Dan semoga MUI juga mendukung, PBNU secara resmi juga semoga mendukung fatwa ini dan kita menerima, semua kalangan menerima dan mungkin bisa ditengahi oleh para umara, oleh para pejabat pemerintah agar tidak ada pihak yang terlalu dirugikan atau kalau ada kemanfaatan dalam hal tersebut bisa dilestarikan dengan menghilangkan hal-hal yang menjadi mudarat tersebut. Mungkin begitu atas nama umat Islam ya, atas nama warga masyarakat Indonesia, warga Nahdien, kami ikut ya mengikuti perkembangan ini karena sangat banyak komentar-komentar dari ya mungkin netizen atau orang-orang yang belum sadar mungkin tentang kenapa ulama berfatwa tersebut, itu karena sebuah kewajiban. Jadi marilah kita hormati, jangan sampai mencaci maki dan lain sebagainya ya. Amat disayangkan. Semoga kita semuanya umat Islam khususnya di Jawa Timur dan di Nusantara ini diberi kelapangan dada, menjaga ukhuwah ya, menjaga saling menghormati agar kita berbangsa dan bernegara ini tetap adem ayem, apapun yang terjadi kita
bisa menerima dengan lapang dada. Sekian, terima kasih. Hadza minni wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.